Manapun Tuhan menempatkan kami, karakter-Mu nyata buat setiap kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Berbicara lebih lagi lewat hamba-Mu, urapi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janji-Mu, ku tak lelah menunggu jawab-Mu. Bersama berkata, Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janji-Mu, ku tak lelah menunggu jawab-Mu. Percaya berkata, dalam kasih-Mu Kau membawaku naik. Amin. Dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang. Berjalan denganmu ku lewati semua. Haleluya. Engkau Tuhan tak pernah gagal. Biar ini menjadi doa kami. Engkau tidak pernah gagal dalam hidup. Ya, setiap hari menanti janji-Mu, ku tak lelah menunggu jawab-Mu. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu Kau membawaku naik. Amin. Di dalam kuasa
Persoalan boleh ada, masalah boleh datang, tapi kami punya Tuhan yang hidup, yang mampu memberikan kami jalan keluar. Oleh karena itu, jangan pernah takut, karena Tuhan beserta kita. Ia lahir ke dunia ini 2000 tahun yang lalu, tapi ia tetap ada di dalam hidup kita. Dia katakan Immanuel, Allah beserta kita, yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tetapi kita harus melewati satu proses kehidupan, di mana di situ Tuhan mengajar kita untuk kita menjadi dewasa, untuk lebih kita mengenal akan hati Tuhan. Hari ini kami perlu firman Tuhan untuk mengingatkan kami Tuhan, untuk mengingatkan setiap apa yang harus kami lakukan. Mungkin hari-hari ini kami lupa dengan Tuhan. Mungkin kami sudah berjalan di luar jalan Tuhan. Tapi hari ini kami mau duduk diam, mengambil bagian yang terbaik, yaitu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Roh Kudus, bekerjalah di dalam hati pikiran kami, mengoreksi kami, mengevaluasi kami, menegur kami, menghibur kami, menguatkan kami. Saat kami kembali dari tempat ini, ada kekuatan yang daripada Tuhan. Urapi setiap kami di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman Allah. Haleluya. Amin. Bapak Ibu tetap berdiri, kita mau sama-sama mengingat dan juga memperkatakan mega project karakter Kristus hari Senin. Saya dahului, saudara boleh ikuti. Mega project karakter Kristus hari Senin. Lemah lembut, menghambakan diri, damai, sukacita. Lemah lembut, menghambakan diri, damai, sukacita. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, terima kasih. Nah saudara, hari ini kita akan mengangkat satu tema dari tema kita di bulan Desember ini, bicara tentang rencana dan pergerakan roh. Subtemanya adalah Wind for Movement, Cloud for Presence. Yang artinya saudara, angin menggerakkan, awan menghadirkan. Mengabarkan kehadiran Tuhan. Saudara, ini bukan judul film ya. Karena dulu ada film kalau nggak salah tahun 2000-an, Wind and Cloud. Yang main itu Ekin Cheng sama Aaron Kwok. Tapi hari ini kita bukan bahas film. Tapi bahas tentang Roh Kudus itu bekerjanya seperti angin dan seperti awan. Itu menggambarkan atau satu simbol saudara, di mana saudara dikatakan bahwa Roh Kudus itu seperti angin yang tidak terlihat, tetapi sesungguhnya ia eksis, ia ada. Kalau saya boleh gambarkan saudara seperti kita main layang-layang, angin itu tidak terlihat. Tapi dengan angin itu saudara, layang-layang itu bisa terbang tinggi. Seberat apapun layangan itu saudara, kalau ada angin, maka layang-layang itu akan terbang tinggi. Itu menggambarkan saudara, seberat apapun persoalan kita, entah sakit kita, ekonomi kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, asal ada Roh Kudus di dalam hidup kita, maka Tuhan akan membawa kita terbang tinggi. Selama saudara dan saya ada di dunia ini, siapa yang tidak ada masalah? Masalah itu saudara silih berganti datang. Selama kita di dunia pasti ada masalah. Saat Yesus lahir di dunia ini pun dia ada masalah. Dia Tuhan saudara. Mau cari tempat melahirkan tidak ada. Rumah tidak mau menerima dia. Sehingga harus ada di dalam kandang. Setelah itu bukan hanya itu saja. Ia dikejar-kejar ingin dibunuh. Sehingga dia harus berpindah dari satu kota dengan kota yang lain. Itu menggambarkan sang juru selamat saja waktu ada di dunia penuh dengan masalah. Tetapi saudara, saya mau katakan, selama ada Tuhan, Roh Kudus bersama dengan kita, maka ia akan menyertai kita. Bahkan kita akan dibawa lebih tinggi lagi, bahkan kita akan dibawa melewati setiap masalah. Bahkan kita akan belajar Bapak Ibu, dari setiap kejadian dan masalah dalam kehidupan kita. Awan menggambarkan apa? Awan itu menggambari yang menaungi kita, melindungi dan menjaga kita saudara. Kita lihat dulu firman-Nya di dalam Lukas 1 ayatnya yang ke-34 sampai dengan ke-37.
Ini adalah kisah di mana Maria mengandung bayi Kristus. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Garis bawah itu menaungi. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Selama ada Roh Kudus yang menaungi kita, menyertai kita Bapak Ibu, yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Katakan amin. Bahkan saudara, kita ini hidup di dunia ini yang memang sudah ada. Waktu Tuhan menjadikan dunia ini dari segala sesuatu yang gak ada. Gelap gulita, satu tetes air pun tidak ada syarat itu. Tapi Tuhan sanggup menciptakan cakrawala, menciptakan air, menjadikan gunung, terang dan gelap. Apalagi saudara sekarang yang segala sesuatunya sudah ada. Bahkan Tuhan juga berikan segala sesuatu itu di dalam hidup kita. Sehingga bagi Tuhan untuk menolong kita itu tidak sulit. Tapi kenapa saudara Tuhan tetap mengizinkan hal itu? Tuhan ingin kita belajar. Nah hari ini kita akan melihat poin pertama, Roh Kudus memberikan kehidupan kepada kita. Saudara, Roh Kudus itu bukan sekedar memberi kita hidup, tapi memberikan kehidupan kepada kita. Bedanya apa? Hidup itu tubuh. Semua agama mengerti hal ini. Kita adalah ciptaan Allah. Kita dibuat dan dibentuk dari debu dan tanah. Semua agama meyakini hal ini, saudara. Tapi di dalam kekristenan ada yang membedakan. Bukan sekedar kita hidup manusia seperti ini, tapi ada satu kehidupan di dalam hidup yang kita jalani. Sehingga saudara, waktu Tuhan bercakap-cakap dengan Nikodemus, seorang pemuka agama yang baik, yang saleh juga, ahli Taurat. Nah saudara, kalau kita mendengar kata ahli Taurat ini, jangan kita langsung berkonotasi jelek atau negatif. Ahli Taurat itu adalah seseorang yang mengerti atau ahli di dalam bidang Taurat. Apakah semua jahat? Tidak juga. Salah satunya adalah Nikodemus. Dikatakan dia orang yang baik dan saleh, kata Tuhan Yesus. Gamaliel, guru daripada Paulus, juga adalah seorang ahli Taurat, orang Farisi, juga orang baik. Tapi ada ahli-ahli Taurat yang ingin menjerumuskan Yesus, mencobai Yesus, itu adalah oknum. Sehingga kalau kita mendengar ahli Taurat, jangan langsung konotasinya jelek. Sama halnya saudara. Kalau saudara dan saya pernah kecewa dengan orang Kristen, pernah kita kecewa dengan gereja, jangan kita langsung mengecap semua orang yang ada di dalam gereja itu jelek. Semua pendeta itu jelek. Semua yang punya bandrol Kristen itu jelek. Tidak. Itu hanya oknum tertentu. Kenapa saya ngomong begini? Karena 20 tahun lalu saudara, saya juga tidak mau ke gereja, tidak mau percaya Tuhan Yesus. Karena saya juga melihat ada sebagian orang Kristen yang ngomongnya Tuhan, tapi perlakuannya, tindak tanduknya itu tidak mencerminkan kebenaran. Tapi apakah semua orang Kristen seperti itu? Tidak, itu hanya oknum. Makanya cara saudara dan saya untuk mengukur satu agama atau kita sedang mencari kebenaran, jangan ukur manusianya. Tapi ukur siapa tokoh di dalam kitab itu. Itu boleh saudara ukur. Di dalam Alkitab, tokoh di dalam Kristen siapa? Yesus. Saudara boleh uji, saudara boleh ukur semuanya. Kalau di tempat lain siapa tokohnya? Saudara ukur dia. Apa yang dia lakukan, tindak tanduknya apa? Saudara ukur. Nanti saudara baru bisa menemukan standar yang benar.
Tapi kalau saudara mengukur Kristen atau pendeta atau manusia, tidak akan pernah keukur. Saudara dan saya bisa kecewa kepada manusia. Nah sehingga saudara waktu Tuhan bercakap-cakap dengan Nikodemus ini, Nikodemus gak ngerti. Waktu Tuhan katakan kalau kamu ingin masuk ke dalam kerajaan sorga, mengerti kebenaran, engkau harus lahir kembali. Dia gak ngerti. Hari ini kalau saudara bicara dengan orang yang non-Kristen, bicara tentang kelahiran baru, mereka gak ngerti. Nikodemus pikir begini, saya sudah sebesar ini, apakah saya harus masuk ke rahim ibu saya lagi? Harus lahir kembali gitu. Makanya kalau orang belum percaya, saudara mau bicara tentang Roh Kudus kepada mereka, mereka gak akan ngerti. Apalagi saudara bicara angin, awan, makin dia pusing saudara. Tapi hari ini kita belajar mengenai angin dan awan, itu bukan bicara tentang hurufianya, harafianya. Tapi bicara tentang pekerjaannya, cara kerja Roh Kudus itu seperti angin. Saudara bisa lihat angin? Gak bisa. Tapi angin itu ada apa tidak? Ada. Bahkan memberikan kehidupan kepada kita. Kita bisa bernafas, kita bisa menarik oksigen, kita bisa merasakannya. Itulah adalah gambaran daripada Roh Kudus. Nikodemus gak ngerti Bapak Ibu. Makanya kehidupan bagi orang Kristen itu ada dua. Satu bicara bios, yang kelihatan, yang nampak. Seperti saudara pergi ke bioskop. Kelihatan gambar, drama di sana, film semuanya. Tapi saya mau katakan ada satu kehidupan lagi. Yaitu Zoe. Di mana di tengah-tengah yang hidup ini, apa yang menjadi kehidupan di dalam hidup itu? Apa Pak maksudnya? Saya nggak ngerti. Saudara begini aja. Waktu saudara pergi ke bioskop nih, saudara nonton. Waktu keluar dari bioskop itu ditanya, Bapak tadi nonton film itu dapat apa? Apa yang Bapak bisa pelajari? Apa yang menginspirasi? Apa yang membuat kita itu akhirnya terpacu di dalam hidup ini? Kalau dia katakan aku tidak dapat apa-apa, maka bioskop yang dia tonton itu tidak memberikan inspirasi kehidupan. Bisa paham ya? Saudara punya masalah kejadian di setiap hidup kita. Itu semua orang bisa mengalami. Mau Kristen, non-Kristen bisa kena penyakit, bahkan penyakit yang kronis sekalipun. Bisa celaka, bisa kena bencana, bisa masalah keuangan, bisa masalah keluarga, semua bisa kena. Tapi di tengah-tengah bios yang kita lihat ini, kejadian yang kita lewati ini, apa yang bisa kita tarik, inspirasi, kesimpulan, hikmat yang kita bisa pelajari, itulah yang memberikan kehidupan kepada kita. Disitulah fungsi daripada Roh Kudus yang akan mengajar kita. Makanya hari ini kalau saudara pergi ke bioskop, ini bagi saya ya, nonton film horor atau nonton film sesuatu yang gak bermanfaat, menurut saya itu dikurangi. Karena buat apa? Sudah kita bakar uang, pulang yang ada ketakutan, yang ada kita terseret dengan keanehan-keanehan yang tidak jelas. Banyak orang ingin nonton film horor, tapi begitu dia nonton film horor, saudara, waktu yang menakutkan dia tutup telinga, dia tutup mata. Jadi apa yang ditonton? Pulang yang didapat apa? Kuntilanak Pak, gundur uwo Pak, suster ngesot Pak. Yang ada saudara dan saya itu bukan mendapatkan satu inspirasi atau sesuatu yang memberikan kekuatan. Saya tidak katakan tidak boleh nonton ya, tapi kurangi. Kalau nanti saudara pelan-pelan ya gantilah filmnya. Saudara lihat orang nonton film setan yang didapat apa? Yang didapat takut. Karena setan itu sebetulnya nggak ada saudara. Pak siapa bilang setan? Setan itu ada, iblis Lucifer. Dengan antek-anteknya sepertiga bintang yang dibawa roh jahat. Bentuknya macam-macam, nanti bisa berubah menjadi budaya, film, kepercayaan, satu dengan lain bisa semua itu terjadi. Tapi coba saudara renungkan baik-baik supaya kita ini mulai gak takut.
Gundurwo itu ada di mana? Cuma ada di Indonesia, betul? Saudara pergi ke China ada Gundurwo? Gak ada. Yang ada itu zombie yang lompat-lompat yang tangannya gini. Saudara bisa nemukan kuntilanak di Amerika? Gak laku saudara. Sehingga itu dibentuk, dibuat sama dengan kita yang mempopulerkan, kita yang nonton setiap kali. Akhirnya kita ketakutan sendiri. Padahal jelas kebenaran mengatakan kalau orang yang sudah meninggal, rohnya itu sudah kembali ke atas. Itu tinggal jasad. Saya buktikan begini. Kalau kita pergi ke rumah duka, kita maisong. Mungkin kakeknya atau papanya meninggal. Kita datangi anak cucunya. Gimana papa? Ya papa sudah gak ada. Padahal jasadnya ada kan? Tapi dia sendiri mengakui papanya sudah gak ada. Kakeknya sudah gak ada. Artinya kita mengakui itu hanya jasad. Tapi di dalam kehidupan kita dibuat takut sama setan. Kita makin dibuat percaya dan lain sebagainya. Kemarin saya ada kunjungi salah satu dari pemusik kita yang papanya meninggal. Dia orang, maaf ya, Toraja. Punya kepercayaan kalau di kampungnya, ya karena dia sudah Kristen, dia sudah gak percaya. Itu mayat itu diawetkan saudara. Orang kos paling besar di Toraja itu adalah kos biaya itu ngubur orang. Ratusan juta bahkan dibuat arisan. Kalau hari ini saya nggak punya uang, tetangga boleh pinjemin sampai ini bisa terkubur. Ratusan juta potong ini potong itu saudara katanya. Ada yang diawetkan. Dan mereka mempercayai itu. Sehingga saudara mayat itu kadang-kadang bisa dilihat lagi jalan di hutan lah semua. Saya bilang benar tuh Pak. Benar. Tapi yang anehnya saya pikir kenapa kita kakek atau neneknya orang Chinese gak ada yang seperti itu. Tapi nenek sama kakeknya orang Chinese kalau meninggal hari ke-7 pulang rumah. Kalau saudara kasih beras atau tepung di depan pintu utama kita, hari ke-7 itu ada tapak kaki. Kalau kita ukur dengan sepatunya persis ukurannya. Tapi kenapa neneknya orang bule gak pulang? Cuma neneknya orang Chinese yang pulang. Karena kita mempercayainya. Sehingga setan memakai itu. Mohon maaf ini. Saya bukan menjelekkan, saya juga keturunan. Sehingga saudara kita digeser imannya. Supaya kita makin percaya. Sama film-film bioskop yang kita nonton seperti itu. Menggeser iman kita. Sehingga membuat kita takut. Sehingga bukan lagi kita mempermuliakan nama Tuhan. Memberitakan Injil. Meninggikan nama Yesus. Tapi kita mulai promosi kuntil anak, kita mulai promosi ini dan promosi itu. Dan kalau kita tidak hati-hati, itu akan masuk di dalam gereja. Pengusiran setan dan lain sebagainya. Saudara mau usir setan sampai 100 kali setan itu pergi, setan itu gak pernah sakit. Tapi kita sudah kehilangan arah. Yang terjadi saudara, orang akan kerasukan kiri dan kanan. Dan jemaat hanya maju ke depan, keluarin setannya, maju lagi ke depan, keluarin lagi setannya. Tapi saudara menariknya, di BES tidak pernah lakukan itu. Meskipun kita kadang-kadang ada melayani tentang pengusiran setan. Tapi saudara selama saya di BES 20 tahun ini, hampir gak ada jemaat itu yang kerasukan. Kenapa? Karena kita ajarkan kebenaran, otomatis kita dimerdekakan. Roh yang ada di dalammu, itu lebih besar daripada roh yang di dunia ini. Sehingga saudara orang yang sudah percaya lahir baru ada Roh Kudus, tidak mungkin lagi kerasukan. Trauma, sakit hati, lalu terjadi dia sepertinya gangguan jiwa itu bisa ya. Tapi kalau kerasukan yang sudah modelnya aneh-aneh, itu sudah gak mungkin. Karena Roh Allah sudah tinggal di dalam dia. Roh Kudus sudah ada di dalam dia. Nah sehingga saudara, kalau kita mengalami satu hal, persoalan, kejadian, kita jangan hanya melihat biosnya saja. Tapi biarlah kita melihat Zoe di sana. Apa sih yang kita bisa pelajari? Kesaksian apa sih yang kita bisa berikan?
Karena saudara, kita menjadi Kristen, kita bukan hanya sekedar kita hidup ini. Kita harus punya pengalaman dengan Tuhan, yaitu akhirnya kita punya kesaksian untuk bisa membangkitkan diri kita, iman kita, dan juga iman orang lain. Ini terbukti daripada Maria. Di mana waktu itu Maria, malaikat katakan engkau akan mengandung. Maria katakan mana mungkin, aku tidak punya suami. Tapi malaikat Tuhan ngomong, engkau lihat Elisabet, sanak saudaramu itu, dia adalah mandul. Tapi hari ini dia sudah hamil 6 bulan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Sehingga kesaksian itu memberikan kekuatan kepada siapa? Maria. Nah, hari ini saudara dan saya sama. Zoe, kehidupan yang kita alami bersama dengan Tuhan, itu saudara harus bagikan kepada orang lain. Sehingga bios yang kelihatan ini, melalui persoalan kejadian-kejadian, saudara bisa membagikan iman orang. Sehingga itu yang sesungguhnya memberikan kehidupan. Saudara, kalau bicara film, saya ingat awal kali saya diutus menjadi pembicara, itu umur 30 tahun. Pas ulang tahun saya, itu di Balikpapan. Saya gak pernah lupa itu. Waktu itu saudara, kita habis selesai hari Minggu, hari Seninnya itu kita ada nobar sama anak Yes. Nonton film. Film itu adalah seorang sales, penjual mobil. Hidupnya saudara gak karuan, menipu. Jualannya gak bener, gak jujur. Orang Kristen, istrinya Kristen yang taat, dia Kristennya gak taat. Waktu memberi persembahan pun saudara, amplopnya gak diisi tapi dimasukin ke kantong. Istrinya sampai nyenggol dia. Sudahlah, Tuhan juga gak lihat, kata suaminya. Nah saudara, rupanya orang ini punya masalah. Di mana dia sudah berapa bulan tidak menyicil pembayaran showroomnya. Sehingga ditelepon, dikasih waktu 1-2 minggu, kalau tidak bisa melunasi, maka showroom ini akan disita. Lalu orang kalau sudah kepepet saudara, baru mau cari Tuhan. Dia tanya istrinya, saya minta dong tolong pendeta untuk doakan keluar dari masalah. Ya udah dikenalkan sama Pak Pendeta. Pendeta ngomong, kita ini pendeta, mana ada uang. Harus cari Tuhan. Persoalan kamu ini besar, tidak ada yang bisa menolong kecuali Tuhan. Kamu harus berlutut berdoa sama Tuhan. Singkat cerita saudara, orang ini bertobat radikal. Sehingga besok pagi dia datang di kantornya, dia bertobat benar-benar. Dia ngomong sama semua salesnya, bawahannya. Besok kita kerja jujur. Jangan lagi bohong-bohong. Dulu mobil jelek dibilang bagus. Orang komplain kenapa bilang ini bagus, rupanya hancur sekali mesinnya. Dia bilang ya sudah beli ya sudah. Kenapa kamu gak periksa awalnya? Tapi hari itu waktu dia bertobat saudara, dia katakan jangan jualan seperti itu lagi. Salesnya begini ngomong. Jualan gak jujur aja, susah jualan. Apalagi disuruh jujur. Sehingga satu-satu mulai pergi. Singkat cerita saudara, ada satu salesman mendaftar. Rupanya orang ini bukan sales. Dia adalah wartawan yang ingin mensurvei di kota itu mana showroom yang paling baik dan paling jujur. Sehingga waktu di briefing seperti itu, dia umumkan pada akhirnya. Bahwa ini adalah showroom yang jujur, yang baik. Waktu itu diumumkan saudara, itulah di situ Tuhan bekerja. Langsung besoknya saudara orang antri panjang. Mobilnya langsung dibeli, dicicil saudara, langsung dia bisa nutup untuk pembayaran. Tapi ownernya ini bukan dia hanya bertobat, tapi dia menjadi pentobat yang radikal. Orang yang pernah dia tipu dulu saudara, dia datangin satu-satu. $500 dia bayar, $1,000 dibayar. Ada yang marah, timpuk dia pakai sepatu, usir dia. Tapi kalau orang mau bertobat saudara, sungguh-sungguh dia radikal. Singkat cerita saudara,
Sales-sales yang pernah kerja di situ yang keluar cemburu semua. Langsung dipanggil wartawannya, itu Pak jujurnya mah baru minggu-minggu ini. Dulu saya kerja di sana diajarin gak jujur. Langsung sepi lagi Bapak Ibu. Tapi saudara tahu, waktu sepi itu, customer yang pernah dia tipu itu semua datang kepada wartawan. Betul kami pernah ditipu, kami pernah dibohongi. Tapi berapa hari ini, berapa minggu ini, dia datang ke tempat kami, mengganti kerugian ini. Semua dia kembalikan. Rame lagi saudara. Cara Tuhan kita gak pernah tahu. Lalu saudara akhirnya istri ini dan suami ini setelah beberapa bulan dia mau hitung-hitungan cicilan keluaran, pengeluaran sama pendapatan. Saudara tahu, uang kantor dan pengeluaran itu zero. Sampai ke sennya, peninya, rupiahnya, peraknya itu loh. Misalkan ya 10.754 34 sen dolar. Itu persis klop. Dipanggillah suaminya, kamu lihat. Pengeluaran, pemasukan, nol. Ini kalau bukan Tuhan, gak mungkin. Filmnya singkat cerita habis saudara. Kita amin haleluya. Tapi kan itu bioskop. Bios. Apa yang kita bisa petik? Sehingga saudara dan saya melihat film itu adalah menginspirasi bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Yang bisa memberikan jalan keluar. Tapi kan tetap di pikiran saya, di hati saya saudara, masih meragukan. Itu kan film yang ngatur kan sutradara. Tapi saudara tahu, waktu saya pulang ke rumah, dan saya memang setelah itu saya kerja sama papa saya, kembali ke usaha papa saya pernah saksi ya. Lagi mengalami satu problem besar. Sehingga harus balik nama, mengganti rekening saya semua. Singkat cerita lagi saudara, sudah kerja berapa bulan, sudah mulai maju, sudah mulai lunasin satu-satu. Saya lihat mutasi sudah mulai berjalan, repot saya harus bikin pembukuan. Sehingga saya harus pisahkan aja, ini rekening perusahaan, ini rekening saya buka baru untuk pribadi. Saudara, saya ngomong sungguh di atas panggung ini. Waktu saya coba rekapan, uang kantor saya saudara, waktu itu, pengeluaran dan pemasukan semua pekerjaan, anggap saja uang itu 1.745.75 sen. Saudara tahu, Tuhan tunjukkan persis nol uang perusahaan yang saya hitung sampai ke rupiah peraknya itu saudara. 1 rupiah pun Tuhan tunjukkan. Waktu saya lihat itu, saya hitung itu, saya terharu. Saya lihat Tuhan luar biasa. Tuhan menyertai. 1 helai rambut jatuh pun Tuhan tahu. Saudara tahu rambut kita jatuh di mana? Saya mau pastikan nggak tahu. Kalau tahu kenapa kita bisa nemukan di waktu makan bakso. Yang punya rambut itu nggak tahu jatuhnya di bakso, betul nggak? Kalau tahu pasti diambil dong. Karena memang dia nggak tahu. 1 helai rambut kita jatuh, Tuhan tahu. Sehingga saudara dari sini kejadian di dalam kehidupan kita. Bios, masalah, sakit, ekonomi, keluarga, apapun itu. Semua kejadian orang bisa mengalami. Tetapi yang membedakan adalah bagaimana Tuhan bekerja. Sehingga saudara menarik satu kesimpulan hikmat dari sana. Apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan kerjakan. Sehingga itu saudara boleh saksikan kepada orang lain. Dan pengalaman ini menjadi modal. Dikala waktu 5 tahun kemudian, 6 tahun kemudian kita mengalami masalah, saudara akan kuat. Kalau Tuhan 2000 tahun yang lalu pernah menolong Maria. Bahkan 3000 tahun yang lalu pernah menolong bangsa Israel. Tuhan pernah menolong saya 15 tahun yang lalu. Tuhan yang sama pun akan menolong saya. Dikala saya menjalani satu masalah. Tinggal saudara dan saya mau enggak datang kepada Tuhan. Yehezkiel 37 ayatnya ke-4 sampai dengan ke-9. Lalu firman-Nya kepadaku. Tuhan melalui Yehezkiel.
bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segeralah sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak. Tulang itu mulai bergerak, saudara. Karena daging, saraf, urat semua mulai terbentuk. Bertemu satu dengan yang lain. Sedang aku mengamat-ngamati, lihat urat-urat ada dalam daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, kata Yeskiel, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia. Dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah kepada 4 penjuru angin. Nafas hidup itu bicara tentang Roh Kudus. Digambarkan seperti angin. Berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Saudara, siapa tulang-tulang ini? Tulang-tulang ini adalah bangsa Israel yang sudah kehilangan pengharapan. Apa arti dari tulang-tulang? Saudara, waktu kita kelaparan, kita mulai kurus, kita mulai lemas, tinggal kulit, tinggal urat. Dibiarkan berbulan-bulan, bertahun-tahun, kita akan tinggal tulang. Itu menandakan kita sudah mati secara rohani, sudah tidak ada pengharapan, sudah mati istilahnya kalau sudah jadi tulang. Artinya orang Israel pada saat itu sepertinya sudah tidak ada harapan. Tidak mungkin lagi ada pertolongan. Tapi Tuhan melalui Nabi Yeskiel mengatakan, aku akan mengembalikan urat-urat daging itu kepada mereka. Lalu mulai muncul yang namanya urat daging. Itu kan bicara mukjizat. Tapi itu baru bicara bios, saudara, yang kelihatan. Sehingga kalau mukjizat itu datang di dalam kehidupan kita, kita yang sakit sembuh, yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang miskin jadi kaya, semua itu fisik kelihatan, bios, mukjizat, tidak jelek, bagus. Tapi firman Tuhan mengatakan bukan sekedar itu hidup, itu baru kelihatan hidup, tapi belum hidup yang sesungguhnya. Sampai engkau bernubuat, berikanlah nafas kehidupan. Sehingga saudara, yang kita terima mukjizat itu fisik, bios kelihatan, itu baik. Tapi itu tidak menjamin kehidupan kekristenan kita jadi baik. Ada orang diberkati, ada orang disembuhkan, ada orang mengalami mukjizat. Tetapi kalau dia tidak punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, tidak ada Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupannya, maka saudara dia bisa meninggalkan Tuhan. Mungkin dia sehat, mungkin dia diberkati secara finansial, tapi dia seperti orang yang kehilangan harapan. Sehingga yang terpenting itu adalah Zoe, Roh Kudus yang ada di dalam kita. Makanya waktu Tuhan menjadikan manusia Adam dan Hawa, saudara perhatikan, dibentuklah dari tanah. Muncullah manusia yaitu Adam dan Hawa, Adam khususnya. Tapi kehidupan yang dilihat itu tidak cukup. Allah memberikan nafas kepada Adam. Sehingga dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan. Manusia hidup bukan sekedar tubuh jasmani, Bapak Ibu. Kekristenan bukan bicara hanya sakit sembuh, mendapatkan berkat fisik dari Tuhan, itu juga memang baik. Tapi bukan sekedar itu, yang terpenting adalah Zoe yang memberikan kehidupan kepada kita. Mungkin hari ini kita belum sembuh, mungkin hari ini kita belum kaya. Tetapi kalau sudah ada nafas kehidupan, yaitu Roh Kudus di dalam kehidupan kita, ada orang sakit gak kelihatan sakit loh. Ada orang saudara mungkin lagi masalah dengan ekonominya, tapi dia hidup seperti orang berkecukupan. Itu dahsyat Bapak Ibu, itu yang terpenting. Sehingga kalau hari ini kita mungkin lagi sehat,
kita lagi mungkin diberkati secara finansial. Oke, gak ada masalah. Tapi jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah saudara dan saya berhenti dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga waktu Tuhan menghembuskan nafasnya itu boleh digambarkan saudara, ada satu ruang di dalam manusia ini yang tidak bisa diisi dengan hal-hal material. Yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Hal-hal rohani. Yang tidak bisa saudara diisi oleh apapun. Di mana itu? Hati manusia. Apakah hati bisa dilihat? Hati pun kalau ditanya kepada kita, di mana hati? Kita pun abstrak. Kita pun gak bisa mendeskripsikan saudara dengan baik. Hati, liver. Apakah liver itu yang dimaksud ada Tuhan di sana? Bukan. Dalam bahasa Inggris hati itu heart. Jantung di tengah-tengah paru-paru. Apakah itu? Bukan. Hati itu suatu ruang saudara yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Yang hanya bisa dijangkau oleh Tuhan. Dan Pak Fengki pernah ngomong, hati itu luas saudara. Makanya kita sebagai manusia harus punya berhati besar. Meskipun kita orang kecil, tapi hati kita besar. Bisa mengampuni. Waktu Tuhan bicara sesuatu di dalam hati kita bisa mengikuti. Makanya Tuhan itu tinggal di dalam hati kita, ruang yang tidak bisa diisi oleh apapun. Yang tidak bisa dipuaskan oleh apapun. Saudara mau buat makan, buat jalan-jalan, habiskan uang, mau minum, mau apa. Tetap ruang itu tidak pernah bisa diisi. Hanya bisa ditempati oleh Roh Kudus. Hanya bisa ditempati oleh Tuhan. Disitulah saudara. Kalau saya boleh katakan itulah hati nurani. Yang tidak bisa digambarkan secara fisik. Yang hanya saudara dan saya bisa rasakan. Di situ Tuhan bicara. Di situ Tuhan bekerja. Memberikan kekuatan, memberikan inspirasi. Memberikan kehidupan. Setiap kejadian dalam hidup kita. Hati itu bicara. Tuhan mau ngajar ini loh ke kamu. Tuhan mau buat kamu begini loh. Tuhan mau buat seperti ini loh. Kemarin hari Sabtu saudara kita ada BMF online. Best Ministry Fellowship. Itu kalau saudara dapat share, saudara boleh ikut Zoom. Setiap Sabtu, minggu keberapa saya lupa. Kedua atau ketiga. Setiap minggu ada, tapi ada yang khusus gembala. Yang kemarin itu khusus umum. Pengerja. Ada seorang anak muda saudara. Dia katakan begini. Saya punya cita-cita pengen sekolah atau kuliah di satu universitas negeri yang terkenal. Dia lakukan segala cara. Les, bayar ini, bayar itu, ikut ini, ikut itu. Sehingga gak murah sejumlah uang dia keluarkan. Tapi waktu dia tes 2-3 kali gak pernah dapat. Dia tunggu saudara sekian waktu lama gak dapat. Dia mungkin mulai kecewa sama Tuhan. Tapi satu ketika waktu dia naik mobil, dia lewat satu universitas swasta, gak tahu bagaimana tiba-tiba Tuhan ngomong di dalam hati nuraninya. Kamu lihat universitas itu. Akhirnya dia mulai cari tahu saudara. Dia mulai apply dan dapat. Dan mulai hari itu saudara dia tahu. Dan sampai dia lulus dia tahu. Bahwa kalau saja 4 tahun yang lalu saya masuk universitas itu. Mungkin dengan kesibukannya, mungkin di luar kota, bukan di kota dia tinggal. Saya tidak bisa bertumbuh di dalam gereja best yang ada di kota dia tinggal. Saya tidak bisa membantu mama saya. Sehingga dia bilang saya tidak luas belajar. Saya gak berkembang di dalam kemampuan saya. Di dalam usaha saya. Di dalam kerohanian saya. Hari ini saya tahu. Tuhan gak mengizinkan saya di tempat itu. Tuhan mengizinkan saya di tempat ini. Tuhan punya rencana yang lain. Dan sekarang saya bisa ngerti tentang Tuhan. Itulah saudara Roh Kudus yang mengajar di dalam hidupnya. Sehingga saudara dan saya sekali lagi bisa mengalami setiap kejadian bios. Tapi bagaimana kita menemukan Zoe, itulah Roh Kudus yang akan bekerja. Dan saudara akan menikmati setiap persoalan, masalah boleh datang apapun itu. Saudara tetap akan punya semangat hidup percaya akan Tuhan. Yang kedua, mengenai awan.
itu bicara tentang kehadiran Roh Kudus menjaga umatnya. Karena kata menaungi, seperti yang tadi dikatakan kepada Maria, Roh Kudus itu menaungi. Menaungi itu bicara di atas, bicara perlindungan, penjagaan Tuhan. Di dalam Matius 17 ayat yang kelima, pernah saudara juga terjadi kepada Petrus, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Petrus, Yakobus sama Yohanes yang lagi nemenin Yesus. Rupanya Yesus di atas gunung itu berjumpa dengan Elia dan Musa. Di situ ada awan, saudara, yang menaungi mereka. Lalu di tengah-tengah awan itu mengatakan apa? Terdengarlah suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Roh Kudus juga digambarkan seperti awan. Saya kalau katakan awan, saudara jangan nanti keluar lihat awan lalu ada Roh Kudus. Bukan itu. Saudara harus petik maknanya apa. Sehingga kita bisa tahu. Makna dari awan ini adalah melindungi, menjaga. Contohnya siapa? Bangsa Israel. Di dalam Keluaran 40. Sehingga Tuhan perjanjian lama. Di dalam masa Tuhan Yesus sampai kepada hari ini tidak pernah berubah. Tapi fenomenanya bisa berubah. Bangsa Mesir, bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka juga dibaptis melewati laut mati itu. Terbelah. Itu bicara tentang baptisan. Fenomenanya begitu. Awan yang menyertai bangsa Israel pada saat itu adalah gambaran Roh Kudus. Kita mungkin hari ini bukan lagi gambaran seperti awan itu. Tapi Roh Kudus yang sama itu tetap menjaga kita seperti menjaga bangsa Israel. Keluaran 40 ayatnya ke-34 sampai dengan 38. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan. Dan kemuliaan Tuhan, awan itu kemuliaan Tuhan, memenuhi kemah suci. Kalau hari ini seperti gereja. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan. Sebab awan itu hinggap di atas kemah itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dan setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari. Pada malam hari ada api di dalamnya. Di depan mata mereka seluruh umat Israel. Pada setiap tempat mereka berkemah. Saudara, tiang awan itu adalah gambaran. Di mana Tuhan itu menjaga, melindungi, memelihara. Itu kalau saya boleh gambarkan seperti papan. Mereka panas ditedungi. Mereka waktu dingin ada tiang api. Waktu mereka makan, ingin makan, ada roti diberikan. Tapi tidak boleh serakah. 1 hari cukup untuk 1 hari. Ada yang mau ngambil lebih, besok busuk. Itu menandakan Tuhan memberikan secukupnya kepada kita. Kita jangan serakah. Yang lebih-lebih yang kita paksakan itu seringkali merusak hidup kita. Papan, pangan. Jubah, kasut 40 tahun tidak rusak. Pabrik baju mana, pabrik sepatu mana yang bisa memberikan pakaian dan sepatu sehebat itu. Kalau bukan dari Tuhan yang memelihara. Itu bentuk pemeliharaan Tuhan. Sehingga sandang, pangan, papan Tuhan cukupkan kepada bangsa Israel. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Hari ini Tuhan pun sama dalam kehidupan kita. Dia menyertai, dia memelihara hidup kita, saudara. Awal gereja dibuka, sebelumnya saudara, Pak Fengki, karena ini berkaitan dengan awan ya. Dan juga kemuliaan. Waktu gereja sebelum buka, Pak Fengki itu di kota China, kalau nggak salah di Shenzhen. Beliau lagi buat KKR, lalu waktu mau doa, tiba-tiba Tuhan kasih satu visi.
di mana ruang itu, kemah itu, seperti ada awan. Lalu saudara ada kemuliaan Tuhan turun. Sehingga di dalam doanya itu, Pak Fengki lihat, bahwa Tuhan akan memberikan kemuliaan itu kepada umat dan jemaat. Ada yang Tuhan pakai sebagai pengusaha, ada yang Tuhan pakai sebagai pelayan Tuhan. Tapi kemuliaan itu turun. Waktu itu gereja belum ada, sehingga Pak Fengki berpikir bahwa itu, ini sekarang persekutuan yang saya buat, ministry yang saya buat. Rupanya enggak, saudara. Gereja mulai buka. Enggak stop sampai di sana. Waktu kami buka awal mula di Jakarta, di Wisma Tamara, di Sudirman, ada salah satu pekerja yang baru waktu itu, saudara, orang timur. Dia katakan dia juga mendapatkan satu visi, di mana awan itu masuk dari pintu utama sampai kepada dalam gereja dan ada di atas mimbar. Dan kemuliaan Tuhan. Dia ngomong. Karena waktu itu mereka lagi doa, puasa tentang cari jiwa dan semuanya, saudara. Dan akhirnya datanglah satu jiwa. Namanya Pak Fentoni. Saya buka saja karena dia juga sudah bersaksi. Pak Fentoni Sujono. Dititipkan sama sepupunya. Pemilik dari gedung itu. Pulang dari Amerika dititipin Pak Fengki. Saya titip sepupu saya. Dia belum beragama. Dia mau cari Tuhan yang benar itu mana. Karena teman-temannya itu di dalam pengusaha itu ada yang narik dia ke A. Ke agama B, C dan D, saudara. Dia ada di gereja itu duduk selalu di belakang. Ngerti gak ngerti ya duduk saja. Tapi dia punya kerinduan. Dia berdoa sama Tuhan. Gak tahu Tuhan yang mana. Yang penting kalau memang Tuhan itu ada, Tuhan itu benar, Tuhan itu hidup. Saya mau pilih agama sekarang Tuhan. Doanya polos-polos saja begitu. Sampai satu ketika di hari Minggu. Dia duduk, saudara. Waktu dia berdoa. Lagi memang suasana doa. Dia melihat ke panggung itu. Awan itu, saudara, Pak Fengki lagi khotbah. Itu kemuliaan Tuhan. Lalu Tuhan Yesus berdiri di belakang khotbah. Nah, saudara, itu bagi Pak Fentoni ya saya ngomongnya. Gak perlu semua pengalaman sama. Tapi yang saya mau coba katakan adalah bahwa Roh Kudus yang digambarkan seperti awan tadi, mungkin bukan seperti awan yang nanti kita akan lihat, tidak. Tapi yang saya mau katakan, kalau ada Tuhan di tempat itu, apapun persoalan, mungkin padang gurun yang kita akan lewati, gereja punya persoalan, kita pribadi punya masalah. Selama ada Tuhan, ada Roh Kudus yang menyertai kita, jangan pernah takut. Kita gak pernah takut, saudara, selama ada Tuhan. Meskipun harus ada padang gurun kita lewatin, yang penting ada Tuhan di sana. Daripada bukan padang gurun, suasana yang nyaman, pegunungan yang bagus, tapi kalau tidak ada Tuhan, itu lebih cilaka. Lebih baik, saudara, kita waktu berjalan bersama dengan Tuhan ada masalah. Tapi waktu kita ada masalah, tapi ada Tuhan yang mengingatkan di dalam hati kita. Ada Tuhan yang menegur kita, itu gak apa-apa. Itu namanya Tuhan masih care, masih peduli, masih anggap kita sebagai anak. Masih ada, masih menyertai kita, masih Immanuel dalam hidup kita. Itu gak masalah. Gak ada masalah. Yang penting ada Tuhan. Jangan sampai kita lagi di tempat yang enak-enak, kipas-kipas, yang ada bukan Tuhan. Tapi kedagingan, keakuan, dan hawa nafsu di situ. Yang asal ada Tuhan Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Persoalan, problem, kejadian, itu bisa ada di dalam kehidupan kita. Tapi itu hanya sebatas bios. Kejadian yang kita bisa lihat. Tapi bagaimana Zoe itu bekerja. Di tengah-tengah persoalan, masalah, kejadian. Kita belajar. Kita menarik hikmat. Apa yang sesungguhnya Tuhan ingin kita belajar dari kejadian itu. Buat kita menjadi dewasa kah? Menginspirasi kita kah? Menjadi satu semangat kesaksian yang saudara boleh tularkan kepada orang lain.
sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Jangan kita hanya terkecoh kepada mukjizat saja. Itu hanya bicara tentang tulang yang tumbuh daging. Itu hanya bicara buta melihat, sakit disembuhkan. Tapi Tuhan katakan, nafas itu, zoe itu diberikan kepada kita. Roh Kudus yang memberikan kehidupan kepada kita. Apakah setelah kita menerima mukjizat itu, kita mau dipimpin oleh Tuhan? Saudara jangan pernah takut. Meskipun ada di padang gurun persoalan, asal saudara dan saya bisa merasakan tuntunan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, jangan pernah takut. Itu ada Tuhan artinya. Tapi Tuhan mengizinkan kita menjalani persoalan itu. Supaya saudara dan saya punya hal, kejadian yang saudara dan saya nanti kita akan bersaksi. Sehingga seperti Yusuf mengatakan, bukan dari kata orang, tapi karena mataku melihat. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau bersama dengan kami. 2000 tahun yang lalu Engkau telah lahir ke dunia ini. Dan sampai hari ini pun Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada semua umatnya. Kiranya Engkau memberkati mereka, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, agar berkat kemuliaan Tuhan nampak dan nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga untuk gereja yang Engkau percayakan untuk kami berjemaat, untuk kami mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari umat-Mu ya Tuhan. Ucapan syukur, diakonia Natal, pembangunan gereja, perpuluhan. Kiranya Engkau boleh terima sebagaimana persembahan Habel. Kiranya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Karena kami memberi dengan kerelaan hati, dengan ketulusan hati kami. Dan biarlah Engkau melihat itu semuanya Tuhan. Dan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan tercurah atas setiap kami. Baik itu dalam pekerjaan kami, rumah tangga kami, karir studi kami, kesehatan kami, bahkan di dalam iman kerohanian kami. Terlebih daripada itu, biarlah hidup kami boleh menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan dia bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu.